banyak negara yang cemburu dengan Indonesia. Bikin haru, balas pengorbanan supporter timnas, Miss Hilger segera akan lakukan ini. Dan yang terakhir, ranking FIFA Indonesia semakin tinggalkan Malaysia. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, di informasi bola yang pertama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengklaim banyak negara yang cemburu dengan Indonesia karena FIFA dan FIBA memilih berkantor di Jakarta. Hal itu disampaikan oleh Erick dalam jumpa pers di Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham Jakarta pada Kamis pagi tadi. Ya, kepercayaan FIFA dan FIBA ini menurut Erick harus dijaga. FIFA sudah mulai berkantor di Jakarta, tepatnya di Menara Mandiri mulai November 2023. Adapun kantor FIBA baru diresmikan pada 17 September di Menara Reksadana. Sesuai dengan tupoksi ya, hari ini tadi saya melaporkan kepada Pak Menteri yaitu Menkumham bahwa ini luar biasa sudah dibuka yaitu kantor FIFA dan kemarin kantor FIBA. Dan saya rasa banyak negara yang cemburu banget nih, tapi ini justru prestasi karena mereka melihat keseriusan pemerintah saat ini dan ke depan untuk membangun olahraga nasional, kata Erick. Ya, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas juga mengatakan pemerintah akan mendukung program-program PSSI dan Perbasi karena ini merupakan bagian penciptaan prestasi Indonesia. Pak Erick tadi kan melaporkan beberapa hal terkait kegiatan, baik di kegiatan terkait PSSI ataupun juga terkait Perbasi, Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia. Dan ya, alhamdulillah sekali lagi beliau menyampaikan terkait dengan bagaimana kita memberikan dukungan yang optimal kepada seluruh talenta yang bisa mengangkat nama baik RI di kancah internasional, ujarnya. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Ya, Miss Hilgers diproyeksikan bisa memperkuat timnas Indonesia pada bulan September nanti dan Miss Hilgers pun berjanji untuk segera belajar bahasa Indonesia. Tentunya semua proses termasuk perpindahan federasi baru diselesaikan dengan cepat sebelum proses pendaftaran ditutup. Hadirnya pemain asal FC20 ini akan membuat pertahanan skuad Garuda semakin solid. Selain itu, ada Eliano Ranger yang juga segera merapat. Miss Hilgers menjelaskan saat memutuskan untuk menjadi WNI, dia menerima sambutan yang hangat. Supporter timnas memberikan dukungan penuh atas langkah tersebut. Apalagi performa timnas saat ini sedang meningkat dan butuh tambahan kekuatan untuk semakin baik. Saya nggak bisa menggambarkan betapa bangga dan bahagianya mereka ya, kata Miss Hilgers. Ya, pemain berusia 23 tahun ini menilai bahwa masyarakat Indonesia terkenal dengan keramahannya. Selain itu, hadirnya pemain keturunan selalu mendapatkan dukungan penuh dari supporter. Hal ini pun membuat mereka bisa cepat beradaptasi di dalam timnas. Ya, betapa hormatnya orang-orang dari Asia dan Indonesia dan mereka berterima kasih kepada orang-orang seperti saya. Tetapi pemain Belanda lainnya akan bermain untuk Indonesia, ujarnya. Miss Hilgers pun mengakui bahwa bahasa Indonesianya pun masih belum lancar. Di timnas terkait komunikasi bukan masalah karena mereka punya penerjemah. Namun dia berjanji akan belajar bahasa Indonesia saat bertugas di dalam skuad Garuda. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun juga berharap tidak ada yang mempertanyakan seberapa Indonesia calon pemain naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Ranger. Sebab ia menegaskan ibu dari kedua pemain keturunan ini asli Indonesia. Bahkan ibunda Miss Hilgers membina sebuah yayasan tunanetra di Manado. Ya, mengenai naturalisasi Miss Hilgers, ibunya orang Manado, Eliano ibunya orang Maluku, kata Erick Thohir. Erick bahkan menyampaikan kalau ibunda Hilgers sampai saat ini masih sering kembali ke Manado. Pasalnya, ibu Beck berusia 23 tahun ini membina sebuah yayasan tunanetra. Ibunya Hilgers itu masih sering pulang ke Manado loh untuk melihat yayasan daripada tunanetra yang dibina. Jadi mereka ini sangat Indonesia, jadi jangan pernah pertanyakan merah putih mereka, tegas Erick. Selain itu, Erick juga menyebut sebuah video yang menunjukkan Hilgers membentangkan bendera merah putih. Menurutnya, itu adalah bentuk nasionalisme dari pemain FC20 itu. Ada sebuah video hari ini baru terlihat ketika Miss Hilgers bermain dengan klubnya. Tiba-tiba ada yang membawa bendera merah putih, lalu dia ambil bendera merah putihnya, dia foto. Nah, itulah nasionalisme. Kita tidak bisa melihat nasionalisme itu karena tentu ya, posisi-posisi yang hanya menjadi sebuah kontroversi. Pungkas Erick Thohir.
Ya, timnas Indonesia semakin menjauh dari Malaysia dalam daftar peringkat ranking FIFA terbaru yang dirilis pada Kamis 19 September. Timnas Indonesia mengalami lonjakan 4 peringkat. Skuad Garuda kini duduk di posisi 129 dunia dengan koleksi 1108,73 poin. Catatan itu membuat Indonesia kini semakin menjauh dari Malaysia. Timnas Indonesia unggul 3 peringkat atas Malaysia yang duduk di posisi 132. Pada pengumuman ranking FIFA sebelumnya, Indonesia dan Malaysia masih berada dalam jarak yang dekat. Saat itu Indonesia ada di posisi 133 dunia, tepat di atas Malaysia yang duduk di peringkat 134 dunia. Untuk kategori negara Asia Tenggara, posisi terbaik ditempati oleh Thailand. Thailand kini duduk di posisi ke-100 dunia, sedangkan peringkat kedua negara ASEAN ditempati oleh Vietnam. Vietnam ada di posisi ke-116 dunia. Dan setelah Indonesia dan Malaysia duduk di peringkat 3 dan 4 untuk kategori negara terbaik di Asia Tenggara. Posisi berikutnya menjadi milik Filipina di peringkat ke-148, Singapura di peringkat 161, Myanmar di peringkat 167, Kamboja di peringkat 180, Brunei Darussalam di peringkat 183, Laos di peringkat 187, dan Timor Leste di peringkat 196. Timnas Indonesia punya potensi untuk meraup lebih banyak poin pada laga internasional berikutnya. Pasalnya, Timnas Indonesia akan menghadapi negara-negara papan atas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kalau skuad Garuda mampu meraih hasil yang bagus, maka tentu saja poin bagi mereka bakal terus bertambah. Dengan demikian, lonjakan peringkat Timnas Indonesia bisa kembali terjadi pada pengumuman ranking FIFA berikutnya. Pada bulan Oktober, Timnas Indonesia bakal berhadapan dengan Bahrain dan juga China. Kedua laga itu menjadi laga tandang untuk skuad arahan Sinteyong. Saat ini, Timnas Indonesia tengah mengoleksi 2 poin dari 2 laga. 2 poin ini hasil imbang melawan Arab Saudi dan juga Australia. Dan saat ini, peringkat Indonesia berada di peringkat 129 FIFA, sementara Malaysia berada di peringkat 132.